Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya Putra Laksana Mardika. Nama saya Agus Mubarak Ahmad. Dajjal adalah manusia yang usianya ditangguhkan oleh Allah. Menurut pribadi saya, sifat dan kebendaan, contohnya seperti imperialisme dan ekspansi bangsa barat atau penjajahan. Apa itu Dajjal? Dajjal adalah berasal dari kata ad-dajjalu yang artinya tukang tipu, tukang memalsu, dan suka memanipulasi. Nah, ad-dajjalu ini bermakna bahwa Dajjal itu bukanlah sebuah makhluk, melainkan nama sifat. Nah, jadi sifatnya Dajjal itu suka memalsu, suka menipu, dan suka memanipulasi. Nah, Ciri-cirinya yaitu memiliki tulisan kafir di dahinya. ciri-ciri Dajjal itu matanya satu. Nah, yang matanya satu ini dimaknai sebagai dia itu hanya melihat kepada dunia dan tidak mempedulikan akhirat. Nah, kemudian ciri-ciri lagi ada tulisan kafaro di dahinya, di keningnya. Nah, ini dimaknai sebagai bahwa kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti Dajjal, sifatnya tadi ada jalu, itu seakan-akan terlihat jelas bahwa kejahatan-kejahatan itu bisa dilihat oleh siapapun. Nah, karena ada tulisan kafaro tadi, terlihat dengan jelas gitu. Seperti yang kita ketahui, Dajjal itu tinggi, bermata satu, kakinya sedalam setengah lautan, dan bisa berpindah ke sana sini. Tapi menurut saya, maksud dari kata-kata itu adalah seperti tinggi ibaratkan pesawat terbang, kaki setengah lautan seperti kapal selam, bermata satu berartikan bahwa Dajjal itu hanya melihat keburukan karena mata kanannya tidak berfungsi. Ibaratkan mata kanan itu adalah kebaikan dan bisa berpindah sana sini. Seperti kita ketahui sekarang zaman modern gini, di Google Map kita bisa pindah sana sini kan. Kapan Dajjal turun? Sebenarnya sudah. Menurut saya Dajjal itu seperti dalam hadis dikatakan turun di akhir zaman, dan saya yakin hari ini adalah akhir zaman. Dajjal muncul sebelum hari kiamat tiba. Ketika ada Dajjal di sekeliling kita, saya akan berdiam diri di rumah dan bersembunyi, Mengintrospeksi diri dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kita disuruh untuk menghafalkan 10 surat Al-Kahfi, 10 awal surat Al-Kahfi. Karena di dalam salah satu ayat tersebut dikatakan bahwa ada isyarat dari Rasulullah bahwa Dajjal itu berasal dari orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu mengangkat anak. Nah, dari sini kita tahu bahwa Dajjal itu berasal dari golongan mereka. Nabi Isa yang akan membasmi atau mengalahkan Dajjal. Ya, pastinya Imam Mahdi atau Nabi Isa dan para pengikutnya. Membasmi Dajjal yang pertama, yang sudah pasti Imam Mahdi dan Isa al-Masih yang dijanjikan. Di sini Isa al-Masih itu yang dijanjikan itu bukanlah Isa yang dulu, melainkan Isa yang berasal dari kaum Nabi Muhammad. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis untuk membaca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Yang harus dilakukan agar terhindar dari Dajjal yaitu membaca doa agar terhindar dari fitnah Dajjal dan juga membaca surat Al-Kahfi. Nah, mestinya dalam Al-Quran kita harus berpegang kepada tali Allah. Nah, tali Allah yang seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan hadis. Nah, itu merupakan tali Allah Ta'ala. Sehingga untuk menghadapi Dajjal itu kita harus membentengi diri dengan tali Allah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masa Dajjal, kita
kalau melihat akar katanya, Dajjal ini dari kata Dajjala yang artinya menutupi. Ya, secara lugat Dajjal ini bisa berarti orang yang menutupi kebenaran, atau mereka atau orang atau kelompok yang sangat pendusta, atau bisa juga diartikan sebagai kelompok besar yang menyelimuti bumi dengan jumlahnya yang banyak, ya, dan mereka yang bepergian dengan memikul harta-harta niaga. Di dalam kamus Lisanul Arab dikemukakan beberapa pendapat mengenai Dajjal ini, ya. Salah satunya adalah dia disebut Dajjal karena ia adalah pembohong yang menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Ada juga pendapat yang mengatakan karena ia menutupi bumi dengan jumlahnya yang besar, yang banyak. Dan pendapat ketiga karena ia menutupi manusia dengan kekafiran. Dan yang keempat karena ia tersebar dan menutupi seluruh permukaan bumi. Jadi kata menutupi ini masuk ke dalam pengertian dari kata Dajjal ini tadi. Nah, secara harfiah seperti itu, ya, disebut dengan Dajjal. Dan ciri-cirinya seperti apa? Dijelaskan di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Ada satu penjelasan juga yang menyampaikan bahwasanya apa dalil-dalil mengenai Dajjal ini tadi, ya, diterima oleh Rasulullah SAW dalam keadaan kasyaf, ya, yang perlu penjelasan terhadap apa yang disampaikan itu, bukan sifatnya bukan harfiah. Salah satu ciri yang disebutkan bahwasanya di dalam hadis Al-Bukhari bahwasanya Dajjal ini pecak sebelah mata sebelah kanannya, ya, dan juga mata kirinya akan bercahaya seperti mutiara. Mata kiri ini melambangkan dunia, ya, di mana keduniaannya akan gemilang, sedangkan mata kanan ini melambangkan akhirat, ya, hubungannya dengan Tuhan, akhlaknya itu adalah yang benar-benar terpuruk, buta akan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu cirinya lagi adalah ada tulisan kafaro, ya, di antara kedua matanya. Jadi akan terlihat jelas, ya, keingkarannya itu, sifat kekafirannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana mereka tadi lebih mengagungkan keduniaan, kekuasaan yang mereka miliki dibanding dengan rasa takut kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga dalam sebuah hadis, ya, di dalam hadis Muslim, ya, disebutkan bahwasanya Dajjal ini akan dibantu oleh 70.000 Yahudi, ya, dan ya, kita lihat bagaimana pada saat sekarang ini pihak-pihak mana yang di belakangnya itu di backup oleh orang-orang Yahudi di dalam menguasai dunia sekarang ini. Dan juga di dalam kitab Muslim disabdakan bahwa Dajjal akan berjalan membawa gunung roti dan air dan akan menyebar di dunia dengan sangat cepat. Ya, dia membawa roti dan air, ya, sumber-sumber makanan, ya, sifat-sifat keduniaan yang membuat orang buta, orang berusaha untuk mengejarnya itu, dan sangat cepat penyebarannya, ya, dengan transportasi pada zaman sekarang yang luar biasa, ya, menempuh perjalanan tidak dalam waktu yang lama lagi. Komunikasi pun seperti itu, belahan bumi selatan, timur dan barat bisa saling berkomunikasi dengan sangat cepat, real time pada saat itu juga, ya, membuat perkembangannya ajarannya ini menjadi sangat cepat, masuk ke rumah-rumah, ya. Sekarang bagaimana anak-anak dengan internetnya, konten-konten negatif pun cepat masuk kepada mereka yang terpengaruh fitnah Dajjal ini tadi. Nah, kapan akan turunnya? Ya, kalau melihat ciri-ciri yang tadi disebutkan, ya, pada saat ini sudah turun, gitu, ya, Dajjal ini. Karena melihat zaman sekarang perkembangan teknologi, belum lagi penyebaran konten-konten negatif itu sangat luar biasa cepat melalui televisi, melalui internet dan sebagainya, sehingga keburukan lebih cepat tersebarnya, gitu, ya. Dan bagaimana sudah waktunya seseorang utusan Tuhan itu datang untuk mengcounter, ya, fitnah Dajjal itu tadi. Dan siapa yang akan melawannya? Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, ada sebuah keterangan yang menyatakan bahwasanya Dajjal ini akan lebur seperti garam
ketika melihat Al-Masih yang dijanjikan, dan Allah Ta'ala akan membunuh Dajjal melalui Al-Masih, ya, di dalam Muslim Kitabul Fitan. Nah, bagaimana fitnah Dajjal ini, ya, bagaimana usaha mereka untuk menjauhkan manusia dari Allah Ta'ala akan dihentikan dengan Al-Masih, ajaran Al-Masih yang mengembalikan orang-orang kembali kepada Tuhannya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu, ketika kita mengetahui pada saat ini Dajjal itu sudah turun, nah apa yang akan kita lakukan? Pertama, kita harus berusaha, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan sifat-sifat yang Allah Ta'ala tidak suka, ya, menjauhkan diri dari tadi usaha-usaha yang dilakukan oleh kaum barat sana yang memberikan segala macam dari teknologi dan sebagainya untuk menjerumuskan manusia ini jauh dari Tuhan. Kita harus mengcounternya dengan memakai sarana-sarana itu justru untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi handphone misalnya kita gunakan untuk membaca Al-Quran, mencari informasi keagamaan, ya, dan mencari tadi sosok yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri seorang Al-Masih yang dijanjikan atau Imam Mahdi yang akan diturunkan di akhir zaman ketika Dajjal itu turun. Dan saat ini sudah waktunya dan kita bertugas untuk mencarinya, siapa orang tersebut. Dan kemudian kita diminta untuk membaca 10, ya, ayat dalam awal surah Al-Kahfi dan juga akhir surah Al-Kahfi. Nah, membacalah, ya, ayat tersebut, kemudian bukan hanya dibaca saja tetapi dipahami apa yang dimaksud dalam ayat itu dan bagaimana penjelasannya. Bagaimana dengan ayat itu menjadi benteng bagi diri kita, bukan seperti mantra tapi berpengaruh kepada sikap kita yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dan berlindung dari pemahaman-pemahaman yang salah mengenai kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang bisa disampaikan. Jazakumullah hasanal jazaa wa alhamdulillah amin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu 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 alaikum.